Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rena Pirsa Anindita dari kelas MN22C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu EcoSphere Market. Langsung saja ke slide selanjutnya. Ide bisnis ini membuka platform e-commerce khusus untuk produk ramah lingkungan atau eco-friendly dan berkelanjutan, seperti barang daur ulang, produk organik, dan produk lokal dari UMKM. Selain menjual produk hook, platform ini juga memberikan edukasi tentang pentingnya keberlanjutan kepada masyarakat. Next. Ada visi dan misi dari bisnis plan ini. Visinya yaitu menjadi platform utama untuk mempromosikan gaya hidup berkelanjutan. Misinya ada 3. Yang pertama, memberikan akses mudah kepada konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan UMKM lokal yang mendukung prinsip keberlanjutan. Lalu yang ketiga, mendidik masyarakat tentang dampak positif konsumen produk bisa berkelanjutan terhadap lingkungan dan sosial. Lalu yang selanjutnya ada tujuan bisnis, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk berkelanjutan. Yang kedua, menghubungkan UMKM lokal dengan pasar yang lebih luas. Yang ketiga, mengurangi limbah dengan mendorong penggunaan produk daur ulang dan ramah lingkungan. Langsung ke slide selanjutnya. Produk apa sih yang dibuat itu? Yang pertama itu ada peralatan makan berbahan bambu atau stainless steel. Yang kedua itu ada tas dari bahan daur ulang. Yang ketiga, produk kecantikan organik tanpa plastik seperti sabun batang, sampo batang, seperti itu. Yang keempat, ada pakaian ramah lingkungan. Nah, pakaian ramah lingkungan ini berbahan organik dan proses produksi rendah karbon. Lalu next, ada strategi mencari modal. Yang pertama itu ada pendanaan awal. Nah, yang pertama crowdfunding di platform seperti Kickstarter atau Kita Bisa dengan kampanye yang menjelaskan dampak lingkungan dan sosial dari bisnis ini. Yang kedua, mencari investor yang dengan fokus pada startup berkelanjutan. Lalu yang ketiga, mengajukan proposal kepada program pemerintah terkait pemberdayaan UMKM atau bisnis hijau. Lalu selanjutnya ada pendanaan tambahan. Nah, yang pertama itu kemitraan dengan lembaga non-profit atau CSR perusahaan besar. Yang kedua, mengajukan pinjaman hijau atau green loan dari bank yang memiliki program khusus. Next. Ada strategi pemasarannya. Ketika kita membuat bisnis plan itu harus ada strategi pemasarannya. Yang pertama itu ada melalui kampanye digital. Menggunakan media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube untuk menunjukkan dampak produk terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, kita mulai memberitahu atau ya setidaknya customer atau masyarakat itu harus tahu dulu bahwa harus tahu dulu tentang bisnis kita, seperti itu. Lalu yang kedua, buat konten edukasi tentang pentingnya keberlanjutan. Nah, kita harus meng-up atau membuat konten di media sosial tentang bahwa produk kita tuh penting loh untuk keberlanjutan atau hidup manusia ke depannya, seperti itu. Lalu kedua ada kemitraan. Kolaborasi dengan influencer atau aktivis lingkungan untuk meningkatkan visibilitas. Seperti nge-endorse ya, mungkin ke artis-artis di Instagram atau TikTok, seperti itu. Lalu ada kerjasama dengan komunitas lokal untuk meningkatkan kesadaran di tingkat masyarakat. Lalu yang ketiga ada loyalitas konsumen.
produk cashback, program cashback untuk pengembalian kemasan bekas. Nah, kita dengan membuat program cashback untuk pengembalian kemasan bekas, maka customer-customer itu akan tertarik mengumpulkan kemasan bekas dan menjaga agar ini keberlanjutan ini untuk kedepannya seperti apa gitu. Lalu diskon untuk pelanggan yang membawa tas belanja atau kemasan sendiri. Nah, kita ambil contohnya itu kan kita memproduksi tas ya. Nah, kita itu si tasnya itu kan pasti didusin ya. Nah, tapi kita tidak menyediakan kantong plastik atau kresek, makanya si customer itu kan dengan membawanya itu kita kan memberikan diskon seperti itu. Itu menarik juga supaya masyarakat itu membawa atau melakukan seperti itu. Lalu ada pameran dan event, ikut serta dalam bazar produk ramah lingkungan dan pameran bisnis berkelanjutan. Contohnya di kota Sukabumi itu ada stupa Lemdiklat Polri. Nah, biasanya kan ada pelantikan siswa ya. Itu biasanya setahun 2 kali atau setahun sekali, tergantung angkatan. Itu biasanya dibuat stand bazar untuk UMKM di kota Sukabumi. Nah, karena itu mendatangkan banyak orang, bahkan di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua kita bisa membuka stand di situ, karena itu menjadi salah satu setidaknya memperkenalkan nih produk kita, bahwa produk kita tuh ada seperti itu. Lalu next, target pasar yang dituju. Yang pertama itu ada segmentasi demografisnya itu di usia 18 sampai 25 tahun. Lalu pendapatannya tuh dari yang menengah hingga atas. Yang ketiganya itu individu dengan minat pada lingkungan dan gaya hidup sehat. Jadi kita menarik untuk orang-orang yang ingin hidup sehat gitu. Seperti itu. Lalu yang keempat ada dari segmentasi geografisnya, area perkotaan dengan kesadaran tinggi tentang keberlanjutan, misalnya Jakarta, Bandung, Bali, di kota-kota besar. Nah, kan lebih rentan ya kota-kota besar tuh dalam melaksanakan hidup sehat untuk berkelanjutan. Makanya kita menerapkan di kota-kota besar seperti itu. Lalu yang kelimanya ada segmentasi psikografis, komunitas pecinta lingkungan dan gaya hidup minimalis. Lalu ada konsumen yang peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan dari konsumsi mereka. Ini penting juga. Next, ada timeline yang jelas. Nah, periode kegiatannya. Kita membuat bisnis plan itu harus ada periode kegiatan seperti itu. Yang pertama itu bulan ke-1 dan ke-2. Yang pertama riset pasar dan pengumpulan data UMKM lokal. Nah, kita harus mulai mengumpulkan data-data tentang UMKM lokal agar kita tahu produk apa yang akan kita pasarkan seperti itu. Yang kedua, pengembangan konsep bisnis dan branding, mulai membuat logo, tagline, lalu nama brand seperti itu. Yang ketiganya, penyusunan proposal untuk mencari modal awal. Nah, kita membuat proposal dan memasukkan proposal itu ke mungkin investor agar kita mendapatkan dana modal awal ya. Lalu di bulan ketiga dan keempat, pembuatan platform e-commerce seperti website dan aplikasi, atau mungkin kita mau mendaftarkan di toko hijau, toko oren, atau bahkan di kota Sukabumi itu ada bukan aplikasi, tapi kita itu lebih kayak kita mendaftar dianterin aja SMI. Nah, itu kita biasanya bisa diiklankan di platform mereka seperti itu. Lalu
ada kampanye crowdfunding untuk penggalangan dana awal, yang ketiganya perekrutan tim pemasaran dan operasional. Nah, kita udah mulai membuka loker yang mengutamakan untuk tim pemasaran dan operasionalnya dulu, seperti itu. Lalu bulan 5 sampai 6, peluncuran platform dan kampanye digital. Lalu ada kerja sama dengan UMKM lokal dan pemasok produk ramah lingkungan. Bulan ke-7 sampai ke-9-nya promosi besar-besaran melalui media sosial dan pameran. Nah, kayak contoh tadi itu kita mulai kalau di online itu kita gratis ongkir kayak gitu, biar menarik customer-customer untuk belanja di kita. Lalu evaluasi awal dari kinerja penjualan dan pemasaran. Nah, untuk evaluasi ini mungkin karena di awal pembukaan kita akan besar-besaran dulu, lalu tapi ke depannya kita akan selalu melakukan evaluasi tiap bulan atau bahkan tiap minggu, bahkan tiap hari, seperti itu. Lalu bulan ke-10 sampai ke-12 menambah kategori produk dan memperluas kemitraan dengan UMKM baru. Nah, kita lihat ketika kita udah mengevaluasi bahwa pemasaran kita bagus nih, terus produk kita banyak yang keluar, banyak yang terjual, kita dengan seperti ini kita menambah kategori produk seperti itu. Ketika kita menjual tas, mungkin kita nambah menjadi menjual dompet, seperti itu. Lalu mengadakan workshop dan seminar edukasi tentang keberlanjutan agar orang-orang atau customer-customer lebih tahu atau lebih menarik tentang terhadap produk yang kita jual, seperti itu. Next. Oke, kita udah ada di penghujung sesi presentasi ini, yaitu kesimpulan. Ide bisnis ini tidak hanya mendukung aspek keberlanjutan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada target pasar yang sadar lingkungan, EcoSpring Market dapat menjadi pelopor dalam e-commerce berkelanjutan. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.